Udah. Halo guys, selamat datang di Tinggal Ning Indonesia. Indonesia banget. Oke guys, jadi di video kali ini aku pingin ngajakin kalian ke salah satu tempat yang terkenal lagi di Jogja. Namanya adalah Gunung Api Purba di Gelanggeran Gunung Kidul. Alasan kenapa jadi Gelanggeran ini tuh spesial ya, karena dia itu adalah salah satu tempat yang tersembunyi di Jogja ya. Jadi kayak harta karun gitu loh yang masih belum terjamah. Makanya aku pingin kalian juga bisa pergi ke sana gitu, atau paling enggak ya ngeliat dulu aja lewat video ini. Ya enggak. Jadi ya guys, Gunung Api Purba Gelanggeran itu letaknya itu di Gelanggeran, Patuk, Gunung Kidul. Jadi kira-kira kalau dari pusat kota Jogja sekitar 1,5 jaman, atau mungkin nyampe 2 jam ya kalau misalnya macet banget. Tapi aku kemarin sama Nia perlu waktu hampir 1,5 jam untuk pergi ke sana gitu. Bagi yang suka jalan-jalan nih, kalian pernah nggak sih ngerasain bokong kalian tuh udah kayak kerupuk gitu melempem gara-gara kelamaan di motor? Nah gitu rasanya tuh. Tapi ya balik lagi gitu, itu semua akan terbayar ketika kita udah sampai ke daerah desa, karena kan udah polusinya makin dikit ya, walaupun ada yang berkenan tapi polusinya masih dikit. Nah setelah hampir meledak di jalan, akhirnya kita sampai juga deh di Gunung Api Gelanggeran. Guys, ini jadi kita udah dapet tiketnya ya, dan ini tiketnya guys. Buat 2 orang 4.000 rupiah sekali masuk. Tapi ini buat apa sih tiket ini ya? Parkir guys. Tiket parkir. Nah, tapi kita bayar lagi buat tiket masuknya itu 1 orang siangnya itu 15.000 gitu. Jadi aku sama Nia totalnya 30.000. Tapi kalau malam beda lagi. Kalau malam 20.000 guys 1 orang. Oke, langsung aja kita berangkat ya daripada lama-lama. Menurut penelitian, Gunung Api Purba Gelanggeran ini sebenarnya sudah terbentuk sekitar 60-70 tahun yang lalu, hampir 1 abad loh guys. Dan sebenarnya letaknya itu awalnya dari dasar laut gitu, tapi karena suatu proses tertentu akhirnya dia menaik ke atas, dan ya seperti yang kita lihat dia juga udah tidak aktif lagi dalam mengeluarkan lava karena namanya aja Gunung Api Purba. Jadi dia benar-benar nggak bisa meletus lagi gitu loh guys, kayak Gunung Merapi yang kita tahu. Jadi Gelanggeran itu ada 2 rute guys, ada rute barat sama rute timur. Kita milihnya rute barat karena itu jalannya lebih mudah untuk diakses, terus juga banyak wisatawan yang datang ke sini, jadi nggak sepi-sepi banget gitu. Jalannya jadinya lumayan ini ya, lumayan apa sih? Lumayan parah, dan ini cuma bisa dinaikin 1 orang guys. Jadi kalian harus hati-hati dan siapkan mental ya kalau kesini. Aduh, jadi gamping mas. Iya, dekat. Aduh, sebentar ya sini ya. Wah ini bahaya banget nih jalanan nih. Bahaya guys. Oh ada talinya kok. Luar biasa ini. Ini masih nanjak jauh sekali loh. Masih jauh ya, jangan. Anak muda nggak apa-apa. harus kuat. Ini kurang itu bensinnya cuma 1. Aduh bentar nih. Panas coy. Ya. Hah. Ini guys ada talinya coba. Aduh apa lagi? Makasih mbak. Sini tripodnya mbak. Aduh sampai. 3 weeks later. Nih lihat nih, quotes 2020, nggak punya pacar tapi tetap sayang lingkungan dong. Jadi jangan sayang pacar doang, sayang lingkungan juga, oke? Jadi ini walaupun gunungnya cuman walaupun gunungnya ketinggiannya nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya cuman 800 apa 700 apa 800 mdpl, tapi jalannya itu benar-benar cukup menantang sih. Coba lihat, itu cuma bisa dinaikin 1 orang guys. Yuk kita jalan lagi, semangat. Agak susah sih ini jalannya, terus pakai tangga gitu loh. Hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sebenarnya aku pernah kesini dan aku pernah lewat tangga ini sih. Wah, sempit banget guys. Nah, yang pas naik tangga ini tuh benar-benar ngos-ngosan hakiki banget lah rasanya, soalnya kan kita emang bawa banyak barang ya buat dokumentasi, jadi ya gitu lumayan ngos-ngosan. Setengah perjalanan udah terlewati memang, tapi dan aku tuh udah dapet satu pelajaran ketika aku naik gunung, kita nggak boleh sombong. Bayangin coba anak perempuan 2 ngelewatin hutan belantara kayak gini sore-sore udah kayak mau maghrib gitu. Walaupun ada rutenya ya, rute trekkingnya, tapi tetep aja loh hati kita tuh was-was, sampai aku tuh baca surah terus gitu loh selama perjalanan. Karena aku udah sadar ya untuk ngisi bensin, akhirnya kita singgah dulu untuk minum-minum di gazebo. Gimana nih? Adem banget ya nih. Mantap, menyenangkan. Naik gunung itu selalu menyenangkan. Orang sempitan, makin sempit makin asik. Apa tuh maksudnya guys? Makin sempit makin asik. Sempit makin asik. Ya, jalan. Wah ini. Ternyata ada lagi lorong yang sangat gelap dan sempit, dan kita mau tidak mau harus melewatinya lagi. Udah, kamu tuh sampai atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ini nih, baca apa? Kursi, ayat kursi. Dan setelah melewati banyak-banyak lorong ya guys, akhirnya kita hampir sampai ke tujuan. Hampir sampai ya guys, hampir. Ya, guys. Udah, nah. Maaf, napas dulu. Guys, kita udah sampai guys. Itu tangganya, bentar lagi kita sampai ke puncak. Yuk, semangat, kita pasti bisa. Yuk. Ini aku aja megang. Ini semangat nih. Guys, kita udah sampai di puncak Gunung Api Purba Gelanggeran. Saking capeknya udah nggak punya kata-kata lagi. Alhamdulillah itu pas banget lagi sunset. Susah ya? Lagi sunset guys, lagi sunset. Sunset kelihatan nggak sih black light nggak? Lagi sunset guys. Yang pastinya di sini tuh indah banget. Jadi kalau misalnya kalian yang pendaki-pendaki pemula ya, yang pemula mending nyobain dulu di sini karena ini nggak nyampe 1000 mdpl. Paling capai puncak itu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya, tapi mungkin aja 2 jam kalau misalnya banyak istirahat gitu sih di pos. Cuman kira-kira kayaknya kita 1,5 jam ya nih, kira-kira 1,5 jam ke sini. Dan ya alhamdulillah pemandangannya bagus banget sesuai dengan yang diharapkan, apalagi di sunset. Oke, coba lihat guys. Oke guys, jadi itu yang biru, kolam biru itu namanya Embung Gelanggeran. Jadi Embung Gelanggeran sih kolam atau pelagakannya, dan itu biasa digunain sama warga di sini untuk air di sawah. Terus juga kalau misalnya hujan turun kan nanti itu yang menumpuk air hujannya gitu. Indah banget loh guys kalau dilihat dari sini, soalnya apa sih warnanya biru apa sih, biru banget gitu loh, biru toska apa ya, pokoknya biru banget gitu loh.
Jadi ya guys, ada salah satu legenda yang terkenal banget di Gelanggeran. Kenapa jadi bisa gunung api purba itu terbentuk? Nah, katanya ya guys, itu karena dulu ratusan tahun yang lalu warga itu udah mau bikin pesta gitu loh, hasil panen gitu kan. Nah, mereka tuh ngundang dalang gitu loh untuk mainin wayang gitu. Nah, tapi malah ada warga yang dia itu malah ngerusak wayang-wayangnya si dalang ini sampai dalang itu tuh marah banget gitu loh. Nah, karena si dalang ini marah banget, akhirnya warga-warga yang ngerusak wayang itu langsung dikutuk tuh sama si dalang kayak malin kundang gitu dan dibuang ke bukit atau gunung Gelanggeran ini gitu. Sebelum aku berangkat tuh, nah aku tuh pernah baca-baca, jadi memang gunung api Gelanggeran itu punya sesuatu hal yang mistis gitu loh, yang akhirnya dijadikan kepercayaan gitu loh buat masyarakat. Jadi ada beberapa juga masyarakat yang tujuannya ke gunung api Gelanggeran itu buat bertapa, katanya guys kayak gitu. Nah, selain itu juga beberapa pendaki ya guys yang pergi ke sana itu bilang kalau misalnya mereka tuh ketemu sama jamu, orang yang bawa jamu gendong gitu loh pas malam-malam. Makanya aku sarankan kalau misalnya mau pergi ke gunung api Gelanggeran, terutama jangan pas malam, apalagi maghrib. Ya itu pokoknya jangan sampai maghrib lah gitu. Nah ini guys, ada pasangan juga nih di gunung yang bikin kita jadi obat nyamuk berdua. Jadi yang cowok itu namanya Mas Randy, terus yang cewek namanya Rizky. Dan Mas Randy ini kebetulan dia udah 10 kali naik gunung Gelanggeran. Akhirnya dia ngajakin lah si cem-cemannya Mbak Rizky ini untuk naik gunung juga gitu. Dari Solo mereka guys. Guys, jadi kita ini udah mau turun ke bawah. Ini udah maghrib soalnya, jadi kita turun sama mbak-mbak sama mas-mas yang tadi sama Nia. Jadi berempat gitu rombongan sekarang. Alhamdulillah ya ada yang ada yang nemenin, gak cuma berdua sama Nia. Oke guys, jadi kita sudahi aja ya perjalanan kali ini. Kalau misalkan suka sama videonya jangan lupa like, comment, guys, jadi udah selesai pendakian kita ya dan kita udah mau pulang. Kalau misalkan suka sama video ini jangan lupa like, comment. Oke guys, jadi udah selesai ya pendakian kita dan ini kita udah mau pulang. Kalau misalnya kalian tertarik sama buat ke Gunung Api Gelanggeran, kalian langsung aja ke Gunung Kidul. Dan kalau misalkan suka sama videonya jangan lupa like, comment, Share dan subscribe. Bye bye. Dan tibalah di puncak yang paling menegangkan guys, yaitu turun. Dan ini tuh kita turun udah sekitar jam 5:30-an. Dan ini tuh menurutku, aku jujur ya, karena aku yang paling belakang kan, itu sumpah sih merinding banget buat pulang. Makanya aku nyaranin kalian jangan pergi ke sini pas maghrib gitu, takutnya kan kenapa-napa. Itu sepanjang jalan ya beneran aku baca ayat kursi terus karena saking merinding gitu bulu kuduku. Gila sih. Jam 5:30 tuh kita masih ngobrol lah gitu buat menghilangkan kesunyian, tapi semakin larut, semakin malam gitu kita udah nggak berani ngomong sama sekali. Nih, udah mau sampai guys, sampai nggak kelihatan. Dan alhamdulillahnya kita bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah banget sih, beneran aku bersyukur banget bisa pulang.